Kisah sahabat Abdullah ibn Jahsy, pahlawan yang syahid dalam perang Uhud. Abdullah bin Jahsy, bin Riyab, bin Yamur al-Asadi, adalah seorang sahabat, sepupu, dan sekaligus saudara ipar Nabi Muhammad. Abdullah termasuk pemeluk Islam pertama. Dia memimpin pasukan pertama dalam Islam yang sukses, yaitu pasukan ekspedisi Nahlah. Dia syahid dalam perang Uhud bersama paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Latar belakang keluarga, Abdullah bin Jahsy lahir di Mekah sekitar tahun 40 sebelum hijrah. Ayahnya adalah Jahsy bin Riyab, bin Yamur, keturunan Bani Ganam, bin Dudan, bin Asad, bin Huzaimah. Kabilah Bani Ganam dari Bani Asad bin Huzaimah adalah salah satu kabilah suku Quraisy. Bani Ganam bersekutu dengan Bani Abdusyams, sukunya Utsman bin Affan. Semua laki-laki dan perempuan dari suku Bani Ganam masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muthalib bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, yang merupakan bibi Nabi Muhammad. Dia memiliki dua saudara laki-laki, Ubaidullah dan Abu Ahmad, yang bersama-sama ketiganya masuk Islam sebelum dakwah Nabi Muhammad di Darul Arkam, dan seorang saudari yang dinikahi Nabi Muhammad, Zainab binti Jahsy. Sejatrah memeluk Islam. Abdullah bin Jahsy merupakan salah seorang yang paling awal memeluk Islam. Dia menerima dakwah Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq, bahkan sebelum Nabi Muhammad berdakwah di Darul Arkam. Nabi Muhammad baru berdakwah di Darul Arkam ketika pemeluk Islam mencapai 30 orang. Abdullah bin Jahsy pernah menjadi saksi ketika Nabi Muhammad menyelesaikan perselisihan antara 4 pemimpin Quraisy yang hampir memicu peperangan, yaitu tentang siapa yang berhak menempatkan Hajar Aswad pada posisi yang seharusnya. Nabi Muhammad membentangkan selembar kain dan menawarkan keempat pemimpin itu bersama-sama mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya, sebuah solusi yang diterima oleh keempat pemimpin tersebut. Hijrah ke Habasyah dan Madinah. Ketika datangnya tekanan dan siksaan oleh kaum Quraisy terhadap orang Muslim, Abdullah bin Jahsy mengambil keputusan untuk berhijrah ke Habasyah bersama dengan saudaranya Ubaidullah. Namun, di sana Ubaidullah masuk agama Nasrani dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Abdullah bin Jahsy kemudian berhijrah sekali lagi ke Madinah setelah mendapat izin dari Nabi Muhammad. Dia merupakan orang kedua yang hijrah setelah Abu Salamah. Abdullah berpendapat bahwa berhijrah ke Madinah bukanlah pengalaman baru baginya, karena sebelumnya dia pernah berhijrah ke Habasyah. Memimpin ekspedisi Nahlah di Madinah, Nabi Muhammad membangun pasukan-pasukan Islam untuk menghadapi musuh-musuhnya. Di antara pasukan-pasukan itu, ada satu yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. Pasukan ini terdiri dari 8 orang, yaitu Abdullah bin Jahsy, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah bin Ghazwan, Amir bin Rabi'ah, Waqid bin Abdullah, Khalid bin Bukair, Mas'ud bin Zaid, dan Auf bin Harits. Nabi Muhammad memberikan sebuah surat tertutup kepada Abdullah bin Jahsy, dan memerintahkan dia untuk membukanya setelah 2 hari perjalanan. Dalam surat itu, Nabi Muhammad menyuruh Abdullah bin Jahsy untuk menuju ke Nahlah, sebuah tempat antara Mekah dan Taif, dan mengintai gerak-gerik orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad juga memberikan sebuah bendera kepada Abdullah bin Jahsy, yang diikatkan pada tongkatnya. Itulah bendera Islam pertama dan Abdullah bin Jahsy memegangnya. Karena itu, dia dikenali sebagai Amirul Mukminin. Setelah membuka surat Nabi Muhammad, Abdullah bin Jahsy memberitahu rekan-rekannya tentang isinya, dan memberi pilihan kepada mereka untuk mengikutinya atau kembali ke Madinah. Semua rekan-rekannya memilih untuk mengikutinya. Mereka pun menuju ke Nahlah, dan sampai di sana pada akhir bulan Rajab. Di Nahlah, mereka bertemu dengan sebuah kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Amr bin al-Hadrami. Kafilah ini membawa barang-barang berharga, seperti kain sutra, kulit, dan minyak wangi. Abdullah bin Jahsy dan rekan-rekannya bingung apakah mereka harus menyerang kafilah itu atau tidak, karena mereka khawatir bahwa bulan Rajab adalah bulan suci yang tidak boleh ada peperangan di dalamnya. Mereka pun berunding, dan akhirnya memutuskan untuk menyerang kafilah itu sebelum mereka masuk ke wilayah Mekah. Abdullah bin Jahsy dan rekan-rekannya menyerang kafilah Quraisy dengan tiba-tiba. Mereka berhasil membunuh Amr bin al-Hadrami, menawan 2 orang, yaitu Utsman bin Abdullah dan Hakam bin Kaisan, dan merampas semua barang dagangan mereka. 1 orang lagi, yaitu Al-Hakam bin Umayyah, berhasil melarikan diri. Abdullah bin Jahsy dan rekan-rekannya kembali ke Madinah dengan membawa tawanan dan rampasan perang. Mereka mengira bahwa Nabi Muhammad akan senang dengan keberhasilan mereka. Namun,
Ternyata Nabi Muhammad tidak senang, dan berkata, "Aku tidak menyuruh kalian untuk berperang di bulan suci." Nabi Muhammad menolak untuk menerima tawanan dan rampasan perang mereka, dan mengembalikannya kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy memanfaatkan peristiwa ini untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad dan orang-orang Muslim. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan pengikutnya telah melanggar kesucian bulan Rajab dengan menyerang kafilah dagang mereka. Mereka juga mengadakan upacara pemakaman untuk Amr bin al-Hadrami, dan menangisi kematiannya. Allah kemudian menurunkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa ini, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang peperangan di bulan haram. Katakanlah, peperangan di dalamnya adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepadanya, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya daripadanya, adalah lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan fitnah lebih besar daripada membunuh. Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun peperangan di bulan haram adalah dosa besar, tetapi ada dosa yang lebih besar lagi, yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepadanya, mengusir penduduk Masjidil Haram, dan membuat fitnah di muka bumi. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan orang-orang Muslim. Allah juga menurunkan ayat lain yang memberikan keringanan kepada Abdullah bin Jahsy dan rekan-rekannya, yang artinya, Allah tidak akan mengazab kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia akan mengazab kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ayat ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Jahsy dan rekan-rekannya tidak bermaksud untuk berperang di bulan haram, tetapi mereka hanya tergesa-gesa dan tidak berhati-hati. Mereka tidak bersalah di hadapan Allah, dan Allah mengampuni kesalahan mereka. Nabi Muhammad kemudian menerima kembali tawanan dan rampasan perang dari Abdullah bin Jahsy dan rekan-rekannya, dan membagi-bagikannya kepada mereka. Nabi Muhammad juga memberikan bagian kepada orang-orang muhajirin yang tidak ikut dalam ekspedisi tersebut, sebagai bentuk solidaritas dan persaudaraan. Peristiwa syahidnya, Abdullah bin Jahsy dalam Perang Uhud. Abdullah bin Jahsy ikut berperang dalam Perang Uhud, yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Dia berada di barisan depan bersama dengan paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka berdua adalah dua orang yang paling berani dan paling gagah dalam perang itu. Abdullah bin Jahsy dan Hamzah bin Abdul Muthalib berhadapan dengan musuh-musuh yang kuat, seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka berdua bertempur dengan gagah berani, dan membunuh banyak musuh. Namun, mereka juga mendapat serangan balasan dari musuh. Abdullah bin Jahsy terkena panah yang menembus dadanya. Dia terjatuh, dan segera dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Mereka mencoba untuk membunuhnya, tetapi dia masih berusaha untuk melawan. Dia mengambil pedangnya, dan memotong tangan salah seorang musuh yang hendak menusuknya. Namun, akhirnya dia tidak kuat lagi, dan meninggal sebagai syahid. Hamzah bin Abdul Muthalib juga terkena tombak yang dilemparkan oleh seorang budak bernama Wahsy. Wahsy adalah budak dari Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Hindun membenci Hamzah karena Hamzah telah membunuh ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, dalam Perang Badar. Hindun menjanjikan kebebasan kepada Wahsy jika Wahsy berhasil membunuh Hamzah. Wahsy pun mengambil kesempatan itu, dan melemparkan tombaknya ke arah Hamzah. Tombak itu mengenai perut Hamzah, dan menembus sampai ke punggungnya. Hamzah pun meninggal sebagai syahid. Setelah perang berakhir, Nabi Muhammad mencari jenazah Abdullah bin Jahsy dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad menemukan jenazah Abdullah bin Jahsy dalam keadaan terluka parah. Nabi Muhammad menangis melihat jenazah sepupu dan saudara iparnya itu. Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak menyangka bahwa dia akan syahid. Aku berharap bahwa dia akan menjadi salah seorang yang masuk surga tanpa hisab." Nabi Muhammad juga menemukan jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib dalam keadaan yang lebih mengerikan. Jenazah Hamzah telah dimutilasi oleh Hindun, yang memotong hidung, telinga, dan hatinya. Hindun bahkan menggigit hati Hamzah, tetapi dia tidak bisa menelannya. Nabi Muhammad sangat marah dan sedih melihat jenazah paman kesayangannya itu. Nabi Muhammad berkata, "Jika Allah memberikan kemenangan kepada kami atas Quraisy, maka aku akan membalas dendam kepada 70 orang dari mereka." Nabi Muhammad kemudian memerintahkan untuk menguburkan jenazah Abdullah bin Jahsy dan Hamzah bin Abdul Muthalib, bersama dengan jenazah-jenazah syuhada lainnya. Nabi Muhammad memilih tempat yang paling tinggi di Bukit Uhud untuk makam mereka.
Nabi Muhammad sendiri yang mengurus penguburan mereka, dan membacakan doa untuk mereka. Nabi Muhammad juga memuji mereka sebagai orang-orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.